Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Regesia Zaneta Kezia dari kelas 10 IPS 1. Hari ini saya akan menjelaskan beberapa sejarah penting di Indonesia. Contoh 5 sejarah penting di Indonesia, salah satunya adalah pemilu pada tahun 2004, era reformasi Indonesia pada Mei 1998, lalu ada proklamasi Indonesia pada 17 Agustus 1945, ada juga Indonesia menjadi pelopor gerakan GNB dan juga KAA, serta tidak bisa kita lupakan juga G30 SPKI. Hari ini saya akan menjelaskan tentang Indonesia sebagai pelopor GNB dan juga KAA. Sebelumnya kita akan membahas tentang KAA. KAA atau memiliki kepanjangan Konferensi Asia Afrika didirikan di Bandung pada tahun 1955. Merupakan proses awal dari lahirnya GNB yang akan kita bahas nanti. KAA diselenggarakan pada tanggal 18 sampai 24 April 1955 dan dihadiri oleh 29 kepala negara dari benua Asia dan Afrika yang baru saja merdeka, dan salah satunya adalah Indonesia sebagai pelopornya. KAA sendiri ditunjukkan untuk mengidentifikasi dan mendalami masalah-masalah dunia waktu itu dan berupaya berformulasikan kebijakan bersama negara-negara baru tersebut dengan tatanan hubungan internasional. KAA juga menyepakati Dasila Bandung yang dirumuskan sebagai prinsip-prinsip dasar bagi penyelenggaraan hubungan dan kerjasama antara bangsa-bangsa. Dan sejak itu juga gerakan GNB dianya semakin dekat. Dalam proses ini banyak sekali tokoh-tokoh yang memegang peran kunci sejak awal. Salah satunya adalah Presiden Mesir Gamal Abdel Nasser, Presiden Ghana Kwame Nkrumah, Perdana Menteri India Jawaharlal Nehru, Presiden Indonesia Insinyur Soekarno, dan Presiden Yugoslavia Josip Broz Tito. Kelima tokoh dunia ini kemudian dikenal sebagai para pendiri GNB. Setelah membahas KAA, kita akan membahas tentang GNB dan bagaimana GNB berdiri. GNB sendiri artinya Gerakan Non-Blok yang berdiri pada tanggal 1 sampai 6 September 1961. Diselenggarakannya di tingkat tinggi KTT 1 GNB di Belgrade, Yugoslavia tanggal 1 sampai 6 September 1961. KTT 1 GNB ini dihadiri oleh 25 negara, yakni Afghanistan, Algeria, Yaman, Myanmar, Kamboja, Sri Lanka, Kuba, Siprus, Mesir, Ethiopia, Ghana, Guinea, India, Arab Saudi, Indonesia, Irak, Lebanon, Mali, Maroko, Nepal, Somalia, Sudan, Suriah, Sunia, dan juga Yugoslavia sebagai tuan rumahnya. Pada KTT pertama, GNB menegaskan bahwa GNB tidak diarahkan pada suatu peran pasif dalam politik internasional, tetapi untuk memformulasikan posisi sendiri secara independen yang merefleksikan kepentingan negara-negara anggotanya. GNB menempati posisi khusus dalam politik luar negeri Indonesia karena Indonesia sejak awal memiliki peran sentral dalam pendirian GNB. KAA merupakan bukti peran dan kontribusi penting Indonesia dalam mengawali pendirian GNB. Secara khusus,
Presiden Soekarno juga diakui sebagai tokoh penegas pendiri GNB. Indonesia menilai penting GNB tidak peran yang selama ini yang dikontribusikan, tetapi juga mengingat prinsip dan tujuan GNB merupakan refleksi dari perjuangan dan tujuan kebangsaan Indonesia sebagaimana tertuang dalam Undang-Undang Dasar 1945. Indonesia kembali berpartisipasi aktif dalam KTT GNB ke-16 di Teheran, Iran pada tanggal 26 sampai 31 Agustus 2012, dengan dipimpin Wakil Presiden RI KTT GNB ke-16. Menyepakati terang final dokumen Deklarasi Solidaritas Palestina, Deklarasi Tahanan Politik Palestina, Deklarasi Teheran dan Tehran Plan of Action. KTT juga menyambut baik tawaran pemerintah Venezuela untuk menjadi tuan rumah KTT ke-17 GNB pada tahun 2015. Pada kesempatan tersebut, Wapres RI menyampaikan pentingnya kontribusi GNB dalam menciptakan budaya perdamaian dan keamanan, mendorong pendekatan multiterorisme, dan menjalin kemitraan untuk mencapai kesejahteraan bagi rakyat. Tata kelola pemerintahan yang baik di tatanan internasional atau global governance, baik di bidang politik maupun bidang ekonomi, serta perlunya reformasi rezim keuangan dan perdagangan internasional, serta organisasi PBB dalam bidang ekonomi dan pembangunan. Wapres RI juga menyampaikan perlunya GNB mengambil langkah konkret untuk membantu bangsa Palestina. Terakhir dimutakhirkan pada tanggal 28 Januari 2014, sekitar beberapa tahun yang lalu. Baik, mungkin segitu dulu video penjelasan tentang sejarah penting di Indonesia, atau tepatnya GNB dan KAA. Kurang lebihnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih.